kita mulai dulu yang pertama dari IHSG. Seperti biasa, IHSG turun normal dan sangat-sangat normal sekali. Bisa turun sampai di bawah 7430. Aku tarik aja supportnya, ada 2 di sini. Aku tarik ke level 7344. Jadi 2 garis biru ini level supportnya IHSG. Nah, terus halo semuanya, selamat malam. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy ya. Hari ini Big Banks BMRI-nya turun lumayan dalam, tadi sempat turun 4%. Meskipun ditutupnya cuman turun sekitaran 2,76%. Bank Mandiri masih bisa ada normal correction sampai 6.800-an. Jadi buat yang investing di BMRI, siap-siap bakalan ada sedikit turbulence, dan itu normal aja sebenarnya. BBCA juga setelah membentuk pattern cup with handle, BCA di M-Trade itu cuannya udah banyak banget sebenarnya. Kita ada yang jangka panjangnya juga ya. Nah, BBCA di sini kita lihat dia membentuk pattern cup with handle, dan sekarang masih dalam tahap pembentukan handle, jadi belum breakout. Oke, dia bakalan bisa ada normal correction sampai level 10.000, 10.200-an, 10.200 lah. Itu masih normal juga. Terus BBRI, yang aku ke BBNI dulu deh, BBNI, Bank Negara Indonesia, ini juga dia retrace sampai level 5.200. Aku tarik lagi supportnya ke bawah dikit biar diskonnya bisa, nawarnya bisa agak-agak pelit dikit. 5150 itu pun normal sampai 5150 ya supportnya ya. Nah, terus sekarang aku mau ke BBRI. Bapak Ibu, thank you giftnya. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy, bisa lihat chartnya di Igoy. Perhatikan ini patternnya apa, inverse head and shoulders. Pattern inverse head and shoulders kayak gini. Ini kemarin udah breakout, tapi hari ini turun dengan volume transaksi lumayan gede. Nggak usah takut ya. Asing hari ini masih net buy. Ya, asing hari ini masih net buy sebesar 1,6 triliun rupiah. Dan saham yang banyak di net buy ada BRI yang pertama, itu 817,9 miliar meskipun merah, tapi asing tuh net buy di sini. Terus kemudian BBCA ini juga meskipun merah, asing tuh net buy 147,8 miliar. Terus United Tractors dan Adaro, ASII itu asing juga net buy. Jadi ASII itu di net buy sama asing 160-an miliar. Terus ya ini turun normal and very expected banget, makanya yang trading wait and see dulu aja. Kalau Astra Internationalnya kita nawar sekitaran level 48 sampai 49-an gitu ya. Jadi sekitaran 48 sampai 49-an untuk ASII-nya. Ya, jadi 4850 lah buat tradingnya. ASII masuk ke watchlist. Sebentar ya. Jadi kenapa masuk ke watchlist ASII? ASII ini kenapa masuk watchlist? Karena dia baru aja breakout dari resisten kuat. 2 resistance kuatnya ini ada di yang di garis biru di 4.800 biru bawah. Terus kemudian di garis yang merah ini garis sakral yang waktu itu aku sempat gambar terus berulang-ulang. Kalau kalian ada nonton live aku, rajin nontonnya, nggak bolong-bolong. Kalau yang bolong-bolong tuh ketahuan, yang bolong-bolong tuh dia bakalan nanya, katanya crash. Waduh, dia nggak ngikutin, berarti aduh susah deh ngomonginnya. Tanggal 5 itu memang beneran crash, turun sampai segitunya tuh crash gitu loh. Jadi itu udah dijelasin berkali-kali ya. Jadi ada potensi itu kayak persiapan window dressing, udah dibikinin video tanggal 6 Agustus. Kayaknya saya nggak akan ngulang lagi deh, karena kalau ngulang mungkin dikit aja saya ulang. Kalau ulang lagi nanti update yang sekarang jadi nggak kesampean. Perhatikan di sini, ini ASII ini turun di sini. Garis merah yang di sini yang saya tunjuk, yang di TokTok, yang di YT nggak bisa ngeliat, kamu mesti ke Igoy. Ya, yang di TokTok nih cuman buat menghibur aku dengan filternya yang cakep banget. Oke, sekarang kita ke Igoy. Lihat di sini di Igoy udah lewat dari garis merah yang di atas nih, artinya Astra International tuh selamat, dia keluar dari zona turunnya dia, keluar dari downtrendnya dia.
Dan si Astra International ini dia mulai memasuki masa uptrend, dimana sideways-nya di bawah ini berhasil dilalui dengan baik 48 sampai 49. Tunggu ya di area-area support ini untuk kamu-kamu yang nungguin Astra International mau trading tuh di area itu aja. Lebih aman pakai MA100. Oke, terus kemudian mari kita lihat UNTR masih dari gengnya Astra International. UNTR kabarnya gimana? Hari ini saham-saham batubara bagus, mulai rebound setelah beberapa waktu yang lalu breakdown di tanggal 5 Agustus, terus sideways, sekarang mulai rebound. Jadi tadi kita ada masuk di United Tractors ya. United Tractors tuh kita ada review buy, dan dalam jangka pendek kita masih akan tradingin dulu, belum ada rencana untuk ngehold jangka panjang gitu loh, nggak ada rencana untuk ngehold jangka panjang. Nah, United Tractors bisa sampai ke berapa? United Tractors ini ada resistance yang cukup kuat di level 26.550, kemudian dia berpotensi menuju level 28.700. Ini resistance, artinya area rawan profit takingnya ya. Jadi bisa tercapai nggak? Bisa tercapai, bisa enggak, tapi secara probabilitas ini kemungkinan bisa tercapai di bulan September ya, sekitaran 28650. Perlu diperhatikan di sini area 26850 di garis yang ini nih yang aku tunjuk. Aku ganti aja warnanya biar nggak kelihatan biru semua gitu. Ini warnanya aku ganti jadi warna pink tua gitu ya di sini ya. Di area 26875 atau 26550 di sini. Ini tuh rawan banget profit taking sebenarnya. Maka dari itu tadi kita buy breakoutnya juga kita batasin secara money managementnya ya. Jadi maksimal ini sekitaran 10%-an gitu. Jadi intinya mesti jebolin resisten 26550 dulu, baru bisa dibilang dia trennya uptrend gitu. Kalau dia jebol dari 26550, perhentian berikutnya sekitaran 28650 buat kamu waspada. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk lihat chartnya. Dan hari ini ada satu saham yang epic banget, transaksinya gede, tapi nanti aja aku bahasnya. Aku sekalian mau bahas saham Adaro, jadi aku bahas dulu saham-saham penggerak yang asing net buy hari ini. Ada BRI, ASI, BCA, UNTR, dan Adaro. Adaro hari ini juga ada breakout, tapi sama dengan UNTR, breakoutnya si Adaro ini breakout dari resistance kecil. Sementara itu ada di sini ada resistance yang cukup besar, bekas low-nya di 14 November 2022 yang harus diwaspadai di 3480. Kalau 3480 terlampaui baru deh bisa ke 4000 ya. Jadi ini aku ganti garisnya yang merah tuh karena kuat banget ya. Jadi intinya kalian kalau trading Adaro sama United Tractor jangan all in ya. Karena resistance-nya ini lumayan kuat pas di hadapan resisten yang cukup kuat. Nah, nanti aku akan bahas lagi untuk saham-saham batubara yang lain ya. Tapi aku pengen bahas AMMN ya, AMMN di sini. Transaksinya hari ini BBRI gede katanya 2,4 triliun rupiah, Bank Mandiri 1,1 triliun, BCA 548 triliun. Tapi ada yang lebih gede lagi transaksinya dari saham AMMN di pasar negosiasi, 26,4 triliun rupiah. Jadi transaksi di market hari ini 39 triliun itu didominasi saham AMMN 26,4 triliun rupiah. Selebihnya yang gede juga tuh di pasar reguler ada BBRI 2,4 triliun rupiah. Nah, coba perhatikan ya, artinya berarti BBRI, BMRI masih bagus. Intinya itu aja sih, meskipun ada normal correction. AMMN ini transaksinya banyak terjadi di harga berapa? Di harga 10.000. 10.000 tuh di sini, di bawah harga market yang saat ini. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan adanya negosiasi ini? Ada deal bisnis besar 26,4 triliun, dan ini belum ada informasi selebihnya tentang transaksi gede ini. Kemarin juga beberapa hari yang lalu itu ada transaksi gede juga di emiten FASW gitu ya, FASW atau apa ya, aku lupa bener nggak sih FASW, aku mesti cek lagi, kayaknya sih bener sih.
Oke, terus hari ini jauh lebih gede itu di AMMN ya. Jadi nggak usah dipikirin dan nggak usah kayak semua saham harus diikutin, harus dibeli gitu. Kita wait and see dulu aja. Apa yang terjadi di pasar negosiasi itu belum tentu ngefek di pasar reguler juga gitu loh. Oke, matiin dulu komennya ya. JP Morgan berubah-ubah, wajar berarti miss ya. Wajar, udah miss, bosan apa? Sabar, sebentar, aku mau jelasin. Intinya ada sentimen negatif, ada sentimen positif. Di tahun 2024 ini kan ada pemotongan suku bunga di September. Nah, yang mungkin kalian belum tahu, suku bunga itu bakalan dipotong lagi tuh di sepanjang tahun depan. Akan ada rencana pemotongan suku bunga juga dari Bank Indonesia terus secara bertahap. Jadi kalau kalian nanya, the big trend arahnya positif, cuman fluktuasi itu tetap ada gitu loh. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan hal-hal yang kayak gitu. Kita berdoa aja Indonesia aman. Semoga kalau Indonesia aman, itu juga investor asing masuk ke Indonesia akan lebih nyaman juga. Terus ada lagi, Indonesia tuh ekspor listrik ke Singapura. Tahu nggak Indonesia ekspor listrik ke Singapura? Jadi pemerintah Indonesia akan ekspor listrik lebih rendah emisi ya. Aku matiin dulu komennya. Indonesia akan ekspor listrik ke Singapura itu yang rendah emisi melalui PLTS di akhir 2027 dengan kapasitas listrik yang diekspor pada tahun pertama tuh mencapai 2 gigawatt. Nah, yang diuntungin siapa aja? Yang diuntungin ada Adaro, Medco, EDP Renewables, Keppel Infrastructure, dan juga Vanda. Tadi Adaro kita udah bahas dikit. Adaro itu termasuk emiten yang bagus dari sektor komoditas batubara. Terus aku mau review buat saham Medco. Jadi hari ini tadi yang manggung saham-saham batubara, Medco apakah akan manggung? Belum. Dia lagi di dekat support, kita watch aja. Tapi ini kayaknya belum akan manggung ya. Jadi kita wait and see dulu aja. Terus balik sedikit ke UNTR. Jadi malam hari ini aku mau bahas saham-saham dari batubara ya, dari komoditi. Ini UNTR nih selain dia jual alat berat ya, kontraktor untuk batubara dan juga batubara sendiri. Dia juga produksi emasnya tuh kuat pada tahun 2025 dan seterusnya. Jadi menargetkan produksi emasnya naik 28% secara tahunan, menyentuh 300.000 ons pada 2025 dengan harapan bisa bertumbuh di situ gitu loh. Jadi UNTR secara fundamental sebenarnya cukup menarik, tapi sekali lagi ini lagi dekat resistance yang lumayan kuat. Nah, kita coba mau lihat ITMG, nanti aku akan bahas BRI lagi. Agak-agak lompat-lompat dikit ya hari ini ya. Ini ITMG-nya masih sideways, tapi teman-temannya yang dari sektor komoditas batubara ini sudah mulai bentar, WA anak dulu. Udah mulai aktif. Tadi PTBA-nya juga udah mulai aktif. Jadi ITMG dan kawan-kawan next week bisa di watch untuk next week-nya. Oke, terus hari ini ada saham PNLF yang lumayan rame juga. PNLF, gimana kabarnya PNLF? Kinerja keuangan PNLF ini sebenarnya menurun, pendapatannya turun 13,7% secara tahunan menjadi 6,62 triliun, laba bersihnya juga turun 19,6%. Tadi naik kenceng PNLF ini buat trading aja, bukan buat investing. Beberapa hari kemarin ada breakout di sini. Ini very spekulatif. Kalau bisa sampai dekat 380, 390 ini area profit taking di area tersebut ya. Waspada profit taking di area tersebut. Lompat dikit ke sektor consumer goods. Ini ada saham Mayora. Saham Mayora itu direktur utama Mayora Indah, Andre Sukendra Atmaja tuh ngeborong 450.000 saham Mayora dengan rata-rata harganya di 2.685 di sini, sekitaran area ini di sini ya, per lembar pada 16 sampai 19 Agustus 2024 ya. Jadi rata-ratanya 2685 di sini. Transaksinya sebenarnya nggak banyak sih, sekitaran 1,21 miliar aja. Ya anyway, itu berita dari
dari manajemen, keterbukaan informasi dari manajemen. Terus trennya sebenarnya tren menengahnya udah naik, tungguin di area support. Untuk Mayora kita watch buat swing trading di sini sekitaran 25-70-an. Mayora kita watch buat swing trading. Jadi hari ini aku bahas beberapa saham untuk trading setelah kemarin-kemarin aku bahas untuk investing terus ya. Terus ini Bevin bagaimana kabarnya? BFI Finance ini dia ada menerbitkan obligasi 600 miliar. Perhatikan untuk BFI Finance yang di YT yang di Tok bisa ke Igoy. Disclaimer on teman-teman, ini bukan rekomendasi beli. Aku ngebahas aja apa yang lagi rame, yang lagi ada berita yang cukup oke ya, dan kita juga review secara teknikal juga, bukan cuma berita doang. BFI Finance ini menerbitkan obligasi 600 miliar yang akan ditawarkan pada investor 18-20 September 2024. Nah, terus ini BFI Finance, Bevin, ini tadinya trennya turun, terus ini udah belok, ini udah mulai tren naik. Ini kalau buat trading menarik, tapi hati-hati sekali lagi yang baru masuk nge-live di sini, yang baru nonton live, saya tidak sarankan untuk Anda langsung beli saham, harus belajar dulu. Hari Sabtu ada Investart, daftar di EMVST _ID_LIVE. Aku mau balik ke BBRI dan nanti aku mau ke BMRI dan juga ke TLKM. Ada yang menarik di sini. Saham BBRI ini kalau diperhatikan asing banyak masuk ya ke BBRI. Di pasar reguler itu net buy-nya 585 miliar dalam waktu seminggu, dan ada 3 investor besar dari Amerika sampai Prancis tercatat getol beli saham BBRI ini sampai pada tanggal 20 Agustus, yaitu dari BlackRock itu nambah 2,19 juta saham. Terus Credit Agricole Group itu juga ada beli, Phil Ltd itu ada beli, Invesco, JP Morgan juga ada beli, JP Morgan Chase & Co itu juga ada beli saham BBRI. Jadi nggak heran kemarin sampai tanggal 20 itu di sini. Ini tuh BBRI-nya volume transaksinya lumayan tinggi ya, bahkan sampai 21 pun kemarin juga masih ada. Sampai hari ini transaksinya juga masih gede BBRI, jadi kesimpulannya big money masih banyak yang masuk ke sini, masih banyak yang masuk ke BBRI. Tapi kita sebagai retail remah-remah rengginang tahu diri, retail kalau asing masuk di ketinggian, kamu jangan terlalu agresif masuk di ketinggian di harga sekarang. Sekarang kalau kalian udah punya modal yang dulu-dulu yang di bawah angka 5.000, di bawah 46, di bawah 46 itu murah valuasinya, udah hold aja, jangan nambah-nambah terus, apalagi kalau sampai berlebihan. Intinya ya tetap kamu harus punya cash. Yang tahu berlebihan atau enggak tuh sebenarnya dirimu sendiri. Terus kemudian Bank Mandiri, habis ini aku akan bahas TLKM setelah bahas BMRI. BMRI ini hingga Juni 2024 Bank Mandiri itu sudah menyalurkan kredit ke sektor manufaktur atau pengolahan sebesar 177,37 triliun, naik 15,6%. Artinya ini bagus buat BMRI, meskipun secara valuasi BMRI ini udah agak kemahalan. Ya tetap BBRI kalau yang mau masuk investasi jangka panjang, tapi hal ini bukan berarti BMRI dan BBCA nggak bisa naik. Oke, terus kemudian aku mau bahas TLKM. Siapa di sini punya TLKM? Kemungkinan besar kalian rugi. Kalau punya TLKM untung, berarti kalian modal zaman kapan? Tulis di sini kalau punya TLKM, punya TLKM. Berarti kalau kalian cuan itu bisa jadi modal 2020 atau sebelum 2015. TLKM ya. Kebanyakan untung atau rugi? Nah, ada kabar baik buat kalian yang punya TLKM, and this is not a trading recommendation. Harus kalian belajar dulu ya. Oke. BBRI udah kenyang di 4.300 kata Verizon. Wah, luar biasa ini. Oke. Nah, perhatikan di sini, ini TLKM ya. TLKM ini aku mau taruhin satu garis sakral buat TLKM itu di angka 2720. Nah, 2720 ini kalau nggak tersentuh bagus ya. Jadi kalau nggak dijebol ke bawah, ini kan kemarin sempat sempat hampir nyenggol di 2780. Ternyata dia naik. Terus dia naik lagi. Jadi sekarang TLKM itu lagi dalam masa sideways dalam stage satunya setelah
downtrend panjang ya. Jadi kalau downtrend panjangnya tuh aku kasih lihat ini dalam banget sih TLKM nih, tapi nggak sedalam HMSP GGRM. Jadi kesimpulannya buat TLKM untuk naik masih lebih oke daripada GGRM dan HMSP. Nah, TLKM ini ada 5 investor besar dari Amerika dan Prancis yang ngeborong dia. Ada dari BlackRock, HSBC, FMR, LLC, Credit Agricole, Phil juga masuk ke TLKM selain masuk ke BBRI tadi. Terus ada Invesco Ltd, jadi gede loh masuknya ke sini. TLKM sendiri secara operasional kita lihat masih bagus, cuman kita mengkhawatirkan investasinya di GoTo yang sekarang lagi masih rugi. Dia sebagai perusahaan BUMN, saya khawatir nanti suatu hari itu akan dipermasalahkan. Tapi jika Anda punya ini, Anda berharap dia akan naik, ini udah mulai ada harapan untuk naik meskipun tren jangka menengahnya masih sideways, asing udah mulai masuk di sini. Ya, kalau secara chart bagaimana? Kalau secara chart sebenarnya belum kelihatan akumulasi kuat, itu belum ya. Jadi di 26 April, di tanggal 31 Mei ini ada hijau tinggi, di 16 Agustus juga ada hijau tinggi, dan kemarin kita nyolong start di 16 Agustus. Teknikalnya belum kelihatan akumulasi yang kuat, tapi kalau dari newsnya ini ada beberapa investor besar dari asing yang udah mulai masuk ya. Ini udah kayak lampu antara kuning dan hijau tuh warna apa sih? Lampu hijau-hijau kuning gitu. Oke ya. Oke, terus saya mau bahas apa lagi ya? Rilis FOMC minutes gak usah lah ya, udah tahu kan ya. Terus Excel, banyak yang nanya Excel, katanya gak percaya news. Lu kalau nggak tak ceritain news ntar lu bosen lagi. Gak aku ceritain news, bosan. News bukan untuk tidak dipercaya. News itu menjadi masukan. Tapi action kita kalau trading itu harus berpegang pada chart ya. Jadi news tetap didengerin dong, apalagi kalau newsnya jangan mancing-mancing. Newsnya soal The Fed mau turunin suku bunga. Nah, itu bukan news yang sembarang news, tapi itu bicara tentang makro, yaitu kita harus perhatikan. Kita mau bahas sama apa sih tadi, jadi lupa tau. Antam deh. Misal Fox sama yang di belakang apa sih? Jadi serem, gak ada apa-apa di belakang bantal. Bank digital. Oke, yang di TokTok, yang di YT bisa ke Igoy untuk lihat chart. Sementara aku akan bahas saham Antam karena tadi aku distracted jadi lupa mau bahas sama apa tadi ya. Oke, kita lihat Antam breakout beberapa hari terakhir ini. Terus dia agak-agak turun dikit, it's normal correction, sampai hari ini masih normal correction. Ya, VC lagi, udah gak usah bahas VC. Ntar menyinggung emiten. Wah, ini yang di TokTok. Oke. Oh ya, tadi mau bahas Excel, ntar ya. Oke, terus ini Antamnya dia normal correction, sampai hari ini masih normal correction dengan volume transaksi kecil. Jadi kita masih bisa watch untuk trading jangka pendeknya. Sementara itu M-Trade udah ada profit taking. Saham Antam ini cuan terus. Saham Antam tanggal 19 Agustus kemarin kita ada profit taking, dan sebelum-sebelumnya 15 Agustus nih dan seterusnya juga banyak cuan dari saham Antam. Padahal kalau dilihat-lihat trennya tuh sebenarnya waktu itu yang nggak uptrend terus gitu loh, sempat tren turun juga, tapi kita cuan terus di sini. Ini menunjukkan bahwa kita bisa trading, yay. Oke, ya jadi Antam masih bisa di watch ya teman-teman. Terus kemudian kita ke metal sebentar deh. Oke, kita lihat ya. Ini patternnya sebenarnya ada miripnya dengan si Antam tadi. Kalau Antam kan dia bentuknya kayak gini nih. Perhatikan nih, dia bentuknya falling wedges-nya seperti ini. Merah ini ya, ini falling wedges ya. Terus kemudian si Harum dia enggak yang falling wedges sempurna banget, enggak. Tapi mirip ya, dan di tanggal 5 Agustus kemarin sempat breakdown. Kalau kayak gini sih kalian misalkan ada punya saham Harum ya tetap harus cut loss ya. Breakdown dari sini 5 Agustus ini sebenarnya arahnya nggak bagus gitu loh. Jadi kalau besoknya naik lagi, ini anomali ya, jarang-jarang seperti ini.
Jadi maksud aku jangan terus beranggapan oh ini breakdown terus naik lagi next time nggak cut loss nggak apa-apa, itu bahaya banget. Kayak nyebrang jalan nggak lihat kanan kiri sekali dua kali selamat, abis itu diulang terus, itu namanya bahaya banget. Yang di TokTok yang di YT boleh ke Igo yuk untuk lihat chartnya. Nah perhatikan di sini, ini Harum tuh udah breakout di tanggal 12 Agustus. Selalu perhatiin saham-saham yang habis breakout gede kayak gini. Nah kalau dia udah breakout gede kayak gini, ini kamu bisa tungguin retracement-nya ya. Jadi bisa tungguin retracement-nya. Nanti kalau ada retracement kamu belum punya saham ini mau masuk aja, ditunggu. Oke ya. Terus kita mau lihat untuk Harum. Ini udah pernah kita tradingin juga. Jangka pendeknya kita udah profit taking, cuan juga. Jangka menengahnya Harum kita masih ngehold kebetulan. Nah ini aku mau kasih tahu konsekuensinya untuk trading jangka menengah yang di TokTok yang di YT. Bisa ke Igoy biar bisa ngelihat apa yang aku share di layar. Ya ini malah balik jadi 0%. Perhatikan tadi yang jangka pendek udah profit taking, yang jangka menengah balik jadi BIP lagi. Nah itu adalah konsekuensinya untuk kamu yang trading jangka menengah. Demikian pula yang investasi jangka panjang. Kalau kamu investasi jangka panjang lebih serem lagi, konsekuensinya turun jadi jadi ada floating loss gitu. Nah kalau kamu trading jangka menengah ini gimana sih Karpet? Oke. Kalau kamu trading jangka menengah tuh resikonya mungkin dia akan turun sampai ke BIP. Kadang-kadang bisa kena stop loss, jadi bisa kena cut loss. Cuman kamu kan nggak pusing, nggak stres nungguin kayak floating loss yang lama. Nangkep nggak sih? Semoga nangkep ya. Jadi semua tuh ada konsekuensinya. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu ada konsekuensinya masing-masing. Kalau jangka panjang konsekuensinya itu bisa kebawa turun sampai belasan persen, bahkan bisa sampai 20%. Dan yang nyebelin kadang-kadang udah cuan banyak terus bisa turun lagi. Aku menjumpai banyak teman-teman yang very long term investing kayak gitu. Jadi di Mvest itu kita bantu sebenarnya setengah jangka menengah juga ya. Jadi kayak kemarin waktu S Hardware mulai patah tren, Sido patah tren gitu, kita kasih tahu investors, kamu mau hold boleh, kamu mau jual juga boleh, jual sebagian juga boleh kayak gitu. Jadi kita combine technical juga sebenarnya. Oke? Yang hold boleh kita juga kasih tahu. Ya intinya paham ya, aku agak muter ke investing dikit tadi. Aku mau cek dulu kalian paham atau enggak. Moving knowledge. Ya, kalian paham atau enggak? Intinya kalau jangka menengah ya resikonya ini bisa jadi balik ke BIP gitu. Oke? Yang di TokTok yang di YT bisa ke Igoy untuk lihat chart. Intinya aku mau kasih tahu Harum bisa di watch untuk trading jangka pendek dan jangka menengah tuh udah balik ke area dekat area buy lagi, best price-nya 1260 sampai 1290-an. Kira-kira kayak gitu. Terus yang penting ada stop loss-nya sekitaran 1220, 1225-an. Oke? Nge-live sambil berdiri. MA tuh moving average. Moving average adalah rata-rata harga penutupan 20-30 hari terakhir. Oke, mari kita lanjut. Inko dong miss, kata Wairiko Nugroho. Baik, aku ke Inko ya. Ada putih-putih di belakang, itu korden. Itu namanya korden. Jangka menengah, pendek, panjang. Pendek itu kurang dari 1 bulan, menengah itu biasanya 3-6 bulan, panjang itu lebih dari 1 tahun, bahkan bisa sampai 3 tahun. Inco ini sebenarnya normal retracement juga, tapi yang nyebelin dia belum sempat naik tinggi gitu. Jadi dia bakalan kalau normal retracement tuh sampai 3.700 yang di TokTok yang di YT. Boleh ke Igoy genepin jadi si Ceng biar aku makin semangat. Oke? Ya, jadi kalau sampai ke 3.700 dia masih normal correction atau normal retracement. Tapi kalau ditanya, saya lebih suka patternnya Antam dan patternnya Harum. Kenapa? Karena di sini didahului dengan breakoutnya kencang sekali ya. Jadi ini turunnya juga normalnya sekitaran level 1385an gitu deh. Nah coba tebak apalagi saham yang di luar sektor ini yang patternnya kayak gitu, bekas naik tinggi sekarang lagi sideways. Sama apa aja? Kalian kan pintar.
Sama apa aja? Live sambil berdiri tuh baru kali ini loh. Sama apa? Abis breakout kenceng, terus sekarang sideways. Excel nggak sampai sekenceng itu sih. Excel nggak sekenceng itu sih. Indofood nggak sekenceng itu juga. Ya Excel abis ini aku bahas. Jenny bener, PTPP, terus apa lagi? Apaan visi sideways? Konstruksi, ya GGRM, bener Adi. Oke, terus apa lagi? Yuk kita lihat yuk kalau gitu yuk. Visi lagi. Ini mah bukan sideways. Ini hari tanggal berapa sih? 22 kan? Nih ARB lagi, besok bisa ARB lagi. Hahaha. Oke. Kita move ke saham apa? Tadi BBNI udah dibahas. PTPP Adi Panimis lap KU-nya lewatin ekspektasi. Oke, habis ini kita ke Pani ya. Kita ke Pani. Ya PTPP lagi retrace. Tapi hati-hati kalau saham-saham sektor consumer construction ya, construction ini tetap harus hati-hati banget sebenarnya. Mau jelasinnya gimana ya? Ya ini hati-hati aja lah untuk construction ini. Ini udah deket banget support, dan ini kalau trading jangka menengah ini udah balik BEP lagi sebenarnya. Jadi di sini teman-teman kalau mau jangka menengah trading sekitaran 418 ini udah mulai masuk ke level buy sebenarnya ya. Terus kalau mau update kapan dijualnya itu ngikut M-Trade aja supaya bisa dapat update secara real time. Jangka pendek upside-nya sampai ke 480 di sini. Jadi masih ada sekitaran 10%-an sampai ke 480-an. Disclaimer on gengs, yang kalian belum pernah belajar di M-Trade Academy, jangan langsung beli. Ya, jangan langsung beli. Karena apa? Karena kata nenek itu berbahaya kalau kamu tidak belajar dulu, ya. Oke. Adikarya 286 ini sebenarnya level pertahanan penennya dia. Agak-agak high risk juga yang Adikarya di sini. Kamu bisa wait and see dulu. Tapi volumenya ini konvergen semua loh. Penen volumenya tuh konvergen semua. Ini M-traders yang udah ngerti baca chart. Ya ini menarik sih sebenarnya. Oke, terus kemudian aku mau ke BBYB. Nah ini juga potensi dia ini habis naik kencang BBYB-nya. Ini perbandingan jangka menengah dan jangka pendek ya. BBYB. M-Trade udah cuan 13-15%, jangka pendek udah review sell. Sedangkan jangka menengahnya tadinya juga sempat cuannya udah belasan persen sama kayak yang jangka pendek. Terus ini balik lagi jadi 3,9 sampai 5,5%-an gitu. Ya ini namanya konsekuensi sih trading jangka menengah. Cuman kalau patternnya berhasil, kalau trennya berhasil breakout naik terus, nah ini yang jangka menengah cuannya lebih banyak daripada yang jangka pendek. Tapi pertanyaannya jangka pendek kan bisa tektok bolak-balik ya kalau nggak hilang barang. Kalau misalkan hilang barang ternyata nggak bisa ngejer lagi beli dan harga sahamnya udah naik, ya itu konsekuensi yang jangka pendek. Jangka pendek konsekuensinya hilang barang, jangka menengah konsekuensinya balik BEP atau kena cut loss, jangka panjang konsekuensinya adalah floating loss yang gede gitu loh. Jadi yang di tok-tok yang di YT ke Igoy, aku mau bahas saham Excel yang tadi banyak ditanyain saham Excel. Saya mau ngecek komen dulu. Indofood lagi, orang yang sama. Gak bayar Tomis, breakout terlalu kenceng gitu, rawan profit taking setelahnya. Justru kalau breakout kenceng, jangan dihajar pas di breakout atasnya, tapi tunggu retracementnya gitu. Jadi kalau setelah breakout tuh tunggu pas dia turunnya, tunggu retracementnya gitu. Oh Toba juga habis breakout, tapi ini yang ini likuiditasnya agak kurang ini ya. Ini juga habis breakout kenceng. Nah, kayak gini nih. Yang kayak gini tunggu retracementnya. Bisa kalau naiknya udah ketinggian gini aku pasangin Fibo.
sekitaran 350 lah, Toba 330 350. Jadi kalau belinya di sini ya bahaya. Kalau belinya nawar di area retracement dia nggak bahaya ya. Jadi sebentar. Oke, terus apa lagi ya yang di retracement? Oke, tadi ada yang banyak minta Excel dan juga INDF, tapi Excel nggak kenceng breakoutnya. Aku mau lihat INDF aja. INDF ini kemarin breakoutnya juga nggak kenceng sih, karena dia beberapa hari gitu kayak gini. Jangan beli di pucuk ya, jangan beli sekarang. Sekarang ini udah area rawan profit taking. Mari kita lihat INDF. Udah rawan profit taking 6-10% cuannya jangka menengah dan jangka panjang. Terus ya anyway, jangan masuk sekarang, wait and see dulu aja. Oke, terus Adaro udah dibahas tadi. Excel normal aja turunnya. Oke, volumenya lumayan sih, tapi maksud aku normal itu karena dia masih di atas support 2200, di bawah 2200 baru deh batasi resiko. Jadi penentuannya sebenarnya besok, kalau besok turun di bawah 2200 ya kita akan cut, terus di atas 2200 kita akan hold. Nah, ini ada yang nanya yang di TokTok, kira-kira besok IHSG bagaimana? Gak usah mikirin IHSG sebenarnya, yang dipikirin lebih ke saham per saham. Kalau aku sih lebih memperhatikan saham-saham big banks daripada IHSG, dan juga saham-saham penggerak indeks lainnya gitu loh, karena kalau IHSG doang itu banyak faktornya ya. Jadi selain big banks ada juga saham-saham kayak macam Brand, Bian, DSSA, itu kan size-nya gede, bisa mempengaruhi penghitungan IHSG juga, tapi menurut aku sih agak-agak berisiko. Oke? Jadi jangan fokus pada IHSG-nya ya. Jadi kita lihat saham-saham penggerak indeks. Oke, terus tapi kalian pasti penasaran ya saham-saham Papa PP gimana ya? Brand kemarin sempat naik beberapa hari terakhir. Aku masih melihat kenapa saham Papa PP jarang dibahas. Iya, ini aku bahas. It's not a trading recommendation by the way. Aku memenuhi permintaan kalian ya. Brand ini dia simple aja analisisnya. Ini ditarik satu garis nih, kena 1, 2, yang ketiga nih kena di sini lagi ya. Percaya nggak percaya sih, sebenarnya ini garis psikologis resistance itu. Ini area psikologis dimana big money banyak buang barang di sini ya. Jadi terlepas dari dia breakout naik atau turun, inti dari analisis kita tuh bukan soal saham ini mau naik atau enggak gitu loh. Inti dari analisis kita adalah melihat resiko ya. Jadi bagaimana kita membatasi resiko. Ada perbedaan antara investor dengan pebisnis, nanti saya akan bahas, tapi saya selesaikan dulu brandnya di sini. Jadi kita melihat brand di sini masih ada potensi retrace atau turun. Dia ketahan berkali-kali di level 7.750. Kalau kamu kepengen banget trading di brand ini, nawar di level 7.750 sampai 8.000-an. Kalau breakdown dari 7.750, kamu harus disiplin banget cut-nya. Perhatikan, ingat ya, mungkin banyak yang lupa, tapi untung ada data di sini. Dia sempat kalau turun tuh sekali turun 20% kayak gini. Jadi jangan main-main dengan saham yang pernah ada histori seperti ini gitu. Jadi mesti tetap harus berhati-hati secara resikonya. Kayak yang di TokTok, yang di YT bisa ke Igo yuk biar bisa lihat chartnya. Kasihan kalian nggak bisa lihat chartnya gitu loh. Oke ya, ini yang di YT minta Tins ke Igo aja yuk biar bisa ngelihat di sini. Karena gimana caranya ngejelasin tanpa ini. Oke, TPIA juga sama, nggak ada recommendation buy di sini. Ini masih rawan distribusi. Jadi saham yang rawan distribution itu bukan berarti dia nggak bisa naik loh. Dia bisa naik, tapi naiknya biasanya nggak ada volume. Ya, jadi markup doang. Markup tuh naik tipu-tipu doang. Kira-kira kayak gitulah bahasa awamnya, bahasa mudahnya. Oke. Oke, terus BRPT.
masih sideways juga, kena resistance, deket resistance. Nggak dulu. Kenapa sih harus saham Papa PP kalau ini lagi nggak trending? Buka MAPI sama MTEK. Oke, ini justru lebih menarik. Yang di tok yang di YT boleh ke Igoy, bisa lihat chartnya di sini saya. Kasihan kamu di situ nggak bisa lihat chart. Dan bukan aku nggak mau buka di situ, nanti aku bisa kena ban di situ. Nggak boleh di tok ini share chart. Oke, Mitra Adi Perkasa, aku masih tertarik dengan satu saham ini. Dia lagi di area support, di stage, baru breakout dari stage satunya. Jadi stage satunya di bawah sini. Ini dia baru breakout dari sini. Kita ada nyolong start di Mitra Adi Perkasa di sini. Dan potensi dalam jangka pendek akan menguji resisten 1665, agak-agak tough di sini ya, nggak segampang ASI karena Mitra Adi Perkasa tidak terlalu menarik perhatian institusi. Jadi institusi sekarang perhatiannya masih pada emiten-emiten gede ya. Jadi kayak TLKM, ASII ini jadi perhatian mereka. Makanya TLKM kemarin M-Trade ada sempat nyolong start juga gitu. Nah, Mitra Adi Perkasa patternnya cakep tapi bukan pilihan utama. Meskipun untuk second liner aku lihat pattern ini ya aku suka gitu loh. Kenapa? Karena logikanya big money bakalan masuk ke emiten yang gede-gede dulu. Oke, terus selain Mitra Adi Perkasa, tadi mau ngebahas sama apa lagi ya? Duh, kok lupa ya? Nyalain komen lah, biasa dia ngingetin. Oh ya, Bukalapak sama MTEK. Bukalapak, ini sektor teknologi yang akan diuntungkan karena The Fed akan turun di suku bunga. Semoga Anda nggak bosan saya ngomong kayak gini terus. Dan kita lagi nyolong start juga di Bukalapak. Perhatikan sekarang lagi banyak banget saham yang bentuknya kayak gini. Abis downtrend dia sideways, di bawah. Kalau kalian bosan itu bagus, artinya kalian paham. Kalau kalian nggak bosan, ya itu bagus juga, artinya kalian lagi belajar ya. Nah, jadi ini Bukalapak ini lagi di area stage satunya dia, belum bisa dibilang uptrend. Kalau masuk sekarang berarti ini nyolong start untuk trading jangka menengah. Nah, untuk bisa dibilang uptrend, Bukalapak harus breakout dari level 141-nya. Oke, terus selain itu kita lihat MTEK. Jadi Bukalapak sebenarnya kelihatan patternnya udah cukup membaik. MTEK juga kelihatan ada tanda akumulasi di sini. Setelah dia downtrend panjang, ini bukan satu kepastian naik karena dia lagi masih di stage 1. Untuk disebut uptrend, si MTEK ini dia harus breakout dari 454, kira-kira itu. Terus sektor properti juga masih menarik, tapi kita bahas di morning briefing M-Trade besok. Nah, aku mau bahas apa? Oh, Pani. Ya, Pani valuasinya sangat tinggi ya. Jadi aku nggak terlalu mempertimbangkan fundamental ya untuk Pani ini. Fundamentalnya bagus, misalnya laporan keuangan bagus. Aku melihat lebih cocok ke technical kalau Pani ini, karena ya berkali-kali dia tuh breakout, seperti contohnya di bawah. Ini perusahaan backdoor listing dulu. Pani ini perusahaan pengalengan. Habis itu backdoor listing tuh sebenarnya IPO, tapi tidak melalui IPO, masuk melalui emiten yang udah listed di bursa, udah ada kodenya, terus dia masuk di sini, Pantai Indah Kapuk 2. Nah, jadi setelah backdoor listing di sini mulai ada activity nih, gitu. Jadi perusahaan yang sebelumnya itu nggak peduli nih dengan harga sahamnya. Nah, terus dia sempat naik 100% sideways di sini. M-Trade udah profit taking waktu itu, terus sideways lagi, naik lagi, dan di sini sidewaysnya lama banget. Good thing, bagusnya dari pattern kayak gini, bukan dari paninya ya, dari pattern kayak gini, ini sudah terjadi pertukaran atau pergantian pemilik dulu. Correct me if I wrong kalau ada yang ngerti lebih dalam di dalam situ, karena saya melihat di sini sepertinya ada pertukaran kepemilikan saham dengan melihat di sini ya, ini ada distribusi, terus kemudian di sini ada akumulasi lagi, ada hijau tinggi lagi. Dan di belakang ini ada hijau tinggi lagi. Yang di tok yang di YT ngelihat di Igoy aja ada chartnya di sini. Terus di sini juga ada hijau tinggi lagi. Ya, jadi Pani ini kemarin breakout dengan volume transaksi lumayan tinggi. Masih ada beberapa resistance yang
harus dia lampaui untuk kembali menjadi uptrend, terutama resistance di area 6050. Resistance area 6050. Oke, sekarang aku mau lihat monthly chartnya Pani. Perhatikan di monthly chart, area sekarang ini kalau dia berhasil breakout dari level tertingginya 6150, level tertingginya 6150, itu artinya dia breakout dari level tertinggi sepanjang masa. Kalau breakout dari level tertinggi sepanjang masa di 6150 di sini ya, itu dia akan sangat uptrend sekali. The sky is the only limit. Tapi sekali lagi, hati-hati, ini emiten juga termasuk emiten yang agak-agak kolesterol menurutku. Ini ngomong harus halus biar tidak menyinggung. Oke. Selebihnya aku bahas di morning briefing besok ya. BBTN, Kalbe Pharma, terus apa lagi ya? Properti, dan pastinya watchlist dari M-Trade. Watchlist dari M-Trade aku nggak taruh di sini karena khusus untuk M-Traders aja. Oke ya. Aku baru nonton YT yang kemarin. Ini malam ini kakak masih live. Oh, aku nge-live terus Senin sampai Jumat jam 8 malam. Nah, ini aku lagi jalan aja di Singapura, jadi live-nya jam 8.30. Excel nggak jadi-jadi, oh iya ya. Gimana sih dari tadi loh. Udah kayaknya Excel. Excel udah dibahas tadi. Kayaknya udah deh. Udah tak bahas tadi normal correction selama di atas 2190. Udah itu aja. Jadi kan aku muridmu, ya ayo nonton live terus. Kebanyakan yang diserap jadi pusing. Kalau kamu nonton live, kamu pusing itu wajar. Karena sebenarnya live itu update sehari-hari. Kalau kamu mau ilmunya ke MVS Start, hari Sabtu nanti ada webinar MVS Start. Jam 10 pagi daftarnya di emvest.id _LIVE. emvest.id _LIVE. Semoga bisa bermanfaat.